这个时候，现在就走。看来可以出力。罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 19, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Sama seperti dua dewa sejati abadi yang berdiri di puncak benua asal sedang mendiskusikan tentang Luo Feng, topik utama dari diskusi, sudah berdiri di depan peta jalan kelima. Luo Feng membutuhkan waktu 3 hari untuk peta jalan kedua, 5 hari untuk peta jalan ketiga, dan 10 hari untuk peta jalan keempat. Luo Feng telah melihat peta jalan kelima, selama lebih dari 20 hari sekarang. Kemudian, Luo Feng akhirnya bergerak. Aku akhirnya memahaminya, cara kelahiran dan kematian memiliki kegunaan yang luar biasa, dan aku mendapat banyak manfaat dari mempelajari 5 peta dao besar. Gumam Luo Feng. Luo Feng melihat sekitar 90 bentuk jalan di belakangnya, dan mau tidak mau menunjukkan senyum bahagia dan gugup. Segera setelah itu, Luo Feng melihat peta jalan ke-6 dengan serius. Scene kemudian berpindah, di Guanlou saat ini, Su Hua mengangguk puas, kecepatan penelitian ini sangat bagus. Orang yang dicari Tuanku Seng Rongtian tidak belajar begitu cepat. Mungkin Luo Feng ini cocok untuk jalan ini. Meskipun harus ada faktor aliran waktu, itu tidak cocok untuk jalan ini. Tidak peduli seberapa reinkarnasimu yang tak ada habisnya, kamu tidak akan pernah bisa mempelajari 100 bentuk ini. Han Bian dan Song Huan berdiri diam di samping, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Luo Feng, di sisi lain, telah mempelajari 87 peta dao besar, dan berdiri di depan peta besar dao ke-88. Saat ini dia telah belajar selama 436 tahun. Jadi begitulah, gumama Luo Feng mengangguk ringan, sungguh menakjubkan. Kemudian Luo Feng melihat ke 89 peta dao, dia tersenyum sedikit, meskipun peta dao semakin sulit, dan penelitian saya semakin lambat, tetapi setiap kali saya memahami cara kelahiran dan kematian, maka kecepatan penelitian akan menjadi 1 poin lebih cepat, dan di era itu pasti dapat diteliti secara menyeluruh. Benar saja, setelah belajar selama 417 tahun, Luo Feng benar-benar memahami peta dao ke-89 yang lebih sulit. Dengan hanya 102 tahun tersisa sampai akhir era, Luo Feng akhirnya berdiri di peta jalan ke-100. Pada bentuk terakhir, hanya tersisa 102 tahun. Saya telah mempelajari bentuk ke-99 selama 131 tahun, dan pemahaman saya tentang cara hidup dan mati telah meningkat pesat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk berhasil ini, waktu. Luo Feng diam-diam berkata, pada jalan ke-102, saya menyadari peta jalan terakhir dan tersulit. Su Hua berdiri di atap Guanlou, dia berdiri dengan bangga, angin meniup jubahnya dari waktu ke waktu, ekspresinya tampak tenang, tetapi tinjunya yang terkepal erat, dan tubuhnya yang sedikit gemetar sepertinya tidak tenang pada saat ini. Peta jalan ke-99 membutuhkan waktu 131 tahun, dan peta jalan ke-100 jauh lebih sulit daripada yang ke-99. Su Hua berbisik, kali ini sangat dekat dengan kesuksesan, tetapi sangat sulit. Dan ada kemungkinan gagal. Saat ini, Luo Feng tidak memiliki kekhawatiran, dia melakukan yang terbaik untuk memahami peta dao ke-100. Pada saat ini, kesadaran Luo Feng memasuki peta jalan. Pemandangan di dalamnya aneh, dan semua jenis makhluk biasa bermain di dalamnya. Luo Feng telah menyaksikan hidup mereka, usia tua, penyakit dan kematian, dan semua jenis kehidupan baru, pertumbuhan. Luo Feng mengembara di dunia ini, seolah-olah dia adalah satu dengan dunia ini. Seekor makhluk mirip kelinci sedang memakan rumput. Seiring waktu berubah, rerumputan yang lebat dimakan oleh kelinci,
dan kelinci itu berangsur-angsur menjadi tua dan akhirnya jatuh di atas rumput yang gundul ini. Nutrisi untuk rumput, rumput menyerap nutrisi ini dan berputar ke padang rumput yang lebat, menarik kelinci lain untuk merumput. Semua hal di dunia lahir dan mati, dan mereka lahir dari kematian. Hidup tidak ada habisnya, dan kematian terlahir kembali. Ini seperti kelinci yang memelihara rumput, makanan kelinci yang menumbuhkan rumput. Gumam Luo Feng berbisik pelan, jalannya sederhana, saya tidak mengharapkan kehidupan yang rumit. Jalan kepunahan sebenarnya adalah cara untuk kembali ke asal dan kembali ke kebenaran. Aku tidak menyadarinya, aku sebenarnya memperumit jalan hidup dan mati. Luo Feng tersenyum ringan, berkeliaran di seluruh dunia, terus menemukan kebenaran jalannya. Sementara itu di tempat lainnya, melihat kelengkungan mulut Luo Feng yang sedikit ke atas, suasana gugup Su Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak rileks. Luo Feng sangat menikmatinya. Sebagian besar ahli di dunia mempelajari Dao, yang sebagian besar merupakan proses yang membosankan. Tetapi patriark generasi kedua pernah berkata bahwa memahami Dao adalah proses yang sangat menyenangkan. Meskipun saya tidak merasa membosankan ketika saya mempelajari Dao, tapi tidak terlalu senang. Pemahaman Dao umumnya merupakan pencarian jawaban yang membosankan. Mungkin akan ada satu keuntungan selama ribuan tahun, dan sebagian besar pendapatan tidak ada artinya. Hanya sebagian kecil dari pemahaman Dao dan kekuatan mereka sendiri, beberapa efek. Mereka yang memahami siklus reinkarnasi tanpa akhir dan masih tetap bahagia adalah orang bodoh atau orang dengan hati yang sangat baik. Su Hua menghela nafas pelan. Luo Feng ini berbeda dari dewa sejati abadi lain yang datang dari lautan kosmos. Luo Feng ini dengan kultivasi dewa sejati gaib yang sakti, Anda dapat mengkultivasi sinsing Anda ketika Anda lemah. Anda dapat melihat sinsing Anda dengan jelas, dan menunjuk langsung ke hati sejati Anda. Ini pernah dipuji sebagai jalan tersempit untuk kultivasi pikiran, tapi Luo Feng telah mencapai titik ini. Jalan hidup dan mati, apakah salah jika aku menyerah? Mungkin aku masih bisa berjalan di jalan ini. Ucap Su Hua, yang berdiri di tempat tinggi, merasakan angin dingin bertiup ke wajahnya, dan berbisik pelan. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata sudah 80 tahun. Luo Feng, yang dengan susah payah mempelajari bentuk terakhir dari jalan kehancuran, menggerakkan tubuhnya sedikit, lalu tersenyum, dan menggerakkan otot dan tulangnya. Akhirnya diteliti dengan seksama. Bukankah seharusnya ada batas waktu? Luo Feng berkata dengan lembut. Oke, suara patriark generasi kedua dan Su Hua juga terdengar bersamaan. Siswa saat ini, Rong Tian, bisakah aku mengucapkan beberapa patah kata dulu? Bintik-bintik cahaya keemasan perlahan memadat, membentuk Yuan Wu berjubah hitam. Ini wajar, Tuan, tolong. Ucap Su Hua berkata dengan cepat dan penuh hormat. Junior, kamu sangat baik. Ucap Yuan Wu tersenyum, namamu adalah Junior Luo Feng. Ucap Luo Feng menjawab dengan hormat. Luo Feng, gumam Yuan Wu mengangguk, lalu melambaikan tangannya, dan semua peta jalan menghilang. Masih tidak mungkin untuk menilai apakah Anda telah sepenuhnya memahami 100 peta jalan, jadi kami harus memberi Anda tes terakhir. Pada saat ini, di ujung lorong di belakang Yuan Wu, sebuah peta jalan besar muncul. Ini adalah peta jalan ke-101. Yuan Wu tersenyum lembut. Senior, apakah Anda ingin Luo Feng memahami peta jalan ini? Tanya Luo Feng. Haha, Yuan Wu tertawa keras, karena kamu telah sepenuhnya memahami semua peta jalan di depanmu, maka pergi dan lihatlah, dan kamu akan tahu. Luo Feng memberi hormat kepada Yuan Wu, dan berjalan menuju peta Dao ke-101. Luo Feng merasakannya dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat, Luo Feng berkata dengan curiga, bentuk ini tidak lengkap. Gumam Luo Feng, hahaha, ya, ini adalah ujian akhir. Ini sangat sederhana, kamu dapat menyelesaikan bentuk ini. Tidak ada waktu yang ditentukan untukmu, selesaikan saja. Ucap Yuan Wu sambil tertawa. Luo Feng harus melakukan yang terbaik. Luo Feng juga tertawa, dan kemudian dia mencoba memahami peta jalan. 50 tahun lagi telah berlalu. Luo Feng tersenyum ringan, jari-jarinya melepaskan jejak kekuatan sakti, dan dalam sekejap, tongkat kayu kecil terbentuk, kemudian tongkat kayu kecil terbang ke peta jalan satu persatu, membentuk bentuk aneh di sudut kiri bawah. Ini, sebuah suara terdengar, Yuan Wu berjubah hitam muncul di belakang Luo Feng,
dan Luo Feng buru-buru memberi hormat dengan hormat. Luo Feng, apakah ini benar-benar yang kamu tambahkan? Jubah hitam Yuan Wu langsung menuju peta jalan, membelai pola yang dibuat oleh Luo Feng. Sebelum Luo Feng bisa menjawab, Yuan Wu berbalik dan meraih baju Luo Feng, hahaha. Keluar, hahaha. Saya tidak menyangka bahwa saya memahami reinkarnasi tanpa akhir dari kelahiran dan kematian, dan saya tidak dapat menambahkannya di sini lebih baik dari kamu. Beraninya Luo Feng membandingkan dengan para pendahulunya. Luo Feng berkata dengan cepat, ingin membungkuk untuk memberi hormat. Anak-anak tidak perlu terlalu sopan. Anda jauh lebih unggul dari saya, dalam hal bakat bawaan dari cara lahir dan mati. Jika saya seumur kamu, saya tidak akan bisa mempelajari 100 ini. Peta Dao dalam satu zaman. Yuan Wu berkata dengan penuh semangat. Dan kamu sangat mengerti, nak, lihat apa yang telah saya tambahkan, dan apa yang telah kamu tambahkan. Yuan Wu melambaikan lengan bajunya, dan bentuk yang sama muncul di sebelah. Tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah jalan yang hampir sama, karena bagian yang ditambahkan Luo Feng sedikit berbeda dari Yuan Wu. Ini sangat mirip. Luo Feng berkomentar, tapi perasaan saya sepertinya aneh. Ini sangat mirip, tetapi milikku kurang memiliki sentuhan pesona. Biasanya aku tidak merasa ada yang salah. Tidak sampai aku melihat suplemenmu hari ini, aku menyadari bahwa tempat ini bisa menjadi lebih sempurna. Yuan Wu menunjuk ke miliknya sendiri. Sudut kiri bentuk langkah bawah. Nak, kamu hebat, aku sangat berharap melihatmu, menyadari jalan hidup dan mati yang lengkap pada hari itu. Sudut mata Yuan Wu menjadi basah, sayangnya, aku sudah mati. Senior, jika ada hari, Luo Feng pasti akan menemukan cara untuk memberitahumu. Kata Luo Feng. Oke, mata Yuan Wu penuh dengan kelegaan, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah batu memori melayang. Semua pengalaman saya ada di sini. Ini dapat membantu kamu, seorang jenius yang tiada taranya, dan membuat jalan kamu menuju pria kuat lebih cemerlang. Dalam hidup ini, tidak ada penyesalan. Kata Yuan Wu, tubuhnya berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebar. Luo Feng mengulurkan tangannya dan meraih batu memori dengan lembut, dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, senior, aku, Luo Feng, pasti tidak akan menyerah. Selamat, Luo Feng, kamu telah berhasil. Su Hua berkata dengan keras, dan suara itu juga terdengar di lorong tempat Luo Feng berada. Terima kasih, Yang Mulia, atas ucapan selamatnya. Ucap Luo Feng sambil membungkuk sedikit. Kemudian, cahaya menyelimuti Luo Feng, dan Luo Feng dipindahkan ke lantai 7. Selamat, Luo Feng, kamu telah disegel. Ucap suara mekanis terdengar. Haha, Duang Dong Luo Feng Su, selamat telah menjadi dewa sejati abadi pertama di negara kita Su. Ucap Su Hua tertawa. Luo Feng, segel Su adalah yang paling sulit dari semua kedewa sejatian umat manusia. Bahkan 3 kelompok yang tak terkalahkan jarang memiliki tugas yang sulit untuk menyegel dewa sejati yang abadi. Suara Qin Zheng juga terdengar, nadanya tidak bisa menahan kegembiraan sama sekali. Terima kasih, Yang Mulia Dewa Sejati Manusia dan Yang Mulia Dewa Sejati. Luo Feng berkata dengan hormat. Luo Feng, kamu telah disegel ketika kamu naik ke lantai 7, tetapi itu tidak berarti perjalananmu ke Menara Feng Shu sudah berakhir. Lantai 7 dan 8 adalah hadiah untukmu. Itu hanya tergantung pada seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan. Ucap Su Hua sambil tertawa pelan. Luo Feng tersenyum bodoh, ini bukan perjalanan, tapi panennya penuh, tapi apa panen dari lantai 7? Lantai 7 sangat sederhana. Ketika gurumu, Dewa Sejati Gaib, menciptakan Menara Feng Shu, dia secara pribadi memberikan hadiah kepada Dewa Sejati Abadi yang disegel. Su Hua tersenyum ringan, lucu, dia tidak memiliki cara untuk mengetahui hal ini, orang yang bisa menyegel Su Guo sebenarnya adalah muridnya. Luo Feng bingung ketika Su Hua tertawa. Hadiah yang ditinggalkan oleh gurumu adalah teknik mata misterius. Suara Qin Zheng terdengar. Kamu tidak baik, mengapa kamu merampokku di depanku? Ucap Su Hua pura-pura marah, tetapi nadanya mengungkapkan sedikit sombong. Ada apa? Aku tidak tahan dengan wajahmu, dan aku diam-diam menertawakan kemalangan. Ucap Qin Zheng berkata dengan nada menghina, tetapi ada juga nada sombong dalam nadanya yang tidak mudah dideteksi. Luo Feng tertawa terbahak-bahak, saya telah mempelajari misteri mata misterius.
Dan saya masih memiliki teknik pengaturan elemen yang lebih maju, guru, hadiah ini agak hambar. Tanpa diduga, hadiah tingkat ketujuh yang diharapkan sebenarnya adalah teknik mata mistik yang telah dia pelajari, dan kekecewaan di mata Luo Feng tidak bisa tidak menebal. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Teknik mata misterius ini diciptakan oleh gurumu. Meskipun tidak sebagus teknik Lai Yuan, itu juga merupakan teknik rahasia tingkat dewa sejati. Ucap Qin Zheng menghibur. Itu benar, kamu belum menyelesaikannya, bukan? Su Hua berpura-pura serius dan berkata, oh, omong-omong, jika kamu bisa mempelajari teknik mata mistis yang lengkap, akan ada hadiah harta karun yang diatur oleh gurumu. Harta karun guru. Mata Luo Feng tiba-tiba menyala, dan dia diam-diam berkata, guru adalah master pemurnian harta karun tingkat dewa sejati, jadi hadiah untuk harta ini seharusnya tidak buruk, kan? Seketika itu juga, sebuah mata dewa tiba-tiba muncul di langit, dan sebelum Luo Feng bisa bereaksi, dia melemparkan teknik mata misterius. Pada saat yang sama, sebuah gunung es muncul di depan mata Luo Feng, dan teks di perut gunung muncul dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, gunung es berikutnya akan datang. Ketika teknik misteri mata misterius baru saja ditampilkan, itu adalah kehendak dewa kehampaan yang sebenarnya, dan itu adalah kehendak puncak kehampaan dalam sekejap. Luo Feng melirik kata-kata di gunung es, dan menemukan bahwa dia tahu hal yang sama, jadi dia tidak membacanya lagi, dia hanya tertarik pada jilid ketujuh, karena dia belum mempelajarinya. Dalam sekejap, gunung es ke-6 muncul, dan itu adalah gunung es ketujuh, dan pada saat yang sama, kejutan kehendak naik ke tingkat penyucian. Luo Feng menuliskan jilid teknik rahasia ini dengan sangat cepat, dan kemudian menuliskan dua jilid berikutnya, dari teknik rahasia. Mata dewa besar itu memberi tekanan pada kehendak Luo Feng. Teknik mata misterius dengan cepat mencapai tingkat dewa sejati. Luo Feng tiba-tiba merasakan ledakan keinginan, dan kemudian Luo Feng mengertakkan gigi untuk melawan. Teks yang muncul dari gunung es semakin cepat, dan kehendak mata mistik semakin kuat. Ah! Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, dia menggertakkan giginya, dan melihat ke gunung es yang ke-11. Tunggu! Luo Feng terus mengaum di dalam hatinya. Akhirnya, teks gunung es ke-11 muncul, dan serangan kehendak dari seni mata misterius juga, menghilang pada saat yang sama. Surat wasiat, Luo Feng tiba-tiba menjadi santai. Sudah berakhir. Luo Feng bertanya-tanya, apakah ada total 11 jilid teknik mata misterius? Itu benar, meskipun aku belum mempelajari misteri mata dewa, dewa sejati gaib memberitahuku bahwa, ada 11 jilid misteri mata dewa, kata Su Hua. Tapi berita yang aku tahu adalah, ada 12 jilid misteri mata dewa. Luo Feng berkata dengan curiga. Saya pikir dewa sejati gaib yang menciptakan jilid lain nanti. Qin Zheng tersenyum ringan, dan kemudian berkata kepada Su Hua, di mana harta karun itu? Cepat dan berikan kepada Luo Feng. Untuk apa kamu terburu-buru, harta itu akan keluar. Kata Su Hua dengan tidak puas. Benar saja, di sebelah gunung es ke-11, peti harta karun yang indah perlahan muncul, dan kemudian perlahan terbuka. Armor berukir berlian yang benar-benar transparan, tergeletak di dalam dengan tenang. Kemudian Luo Feng dengan lembut membelai baju besi, jejak kekuatan sakti langsung menyerbu, dan dia mengenali tuannya dalam sekejap, dan pesan kuno segera dikirim ke kesadaran Luo Feng. Tiba-tiba Luo Feng terkejut, di sini, nama baju besi ini sebenarnya disebut Jie Jia. Hanya lapisan ketiga dari rute kekuatan sakti, dari baju besi pertempuran kelas dewa sejati, yang dapat mengenali serangan fisik dan serangan jiwa di bawah utama, dewa sejati dan melemahkannya lebih dari 90%. Cukup dibuat khusus untuk saya. Pada saat ini, Luo Feng tiba-tiba teringat bahwa, pertama kali tamu gunung duduk berbicara dengannya, dia berkata bahwa dia telah menyiapkan dua harta, untuk para pemimpin garis keturunan bumi, satu adalah Menara Bintang, dan yang lainnya adalah Jia Jia. Menara Bintang adalah harta karun tingkat dewa sejati, dan armor baju besi itu tidak lagi cocok untuk saya gunakan. Apakah ini armor yang sejati? Luo Feng melepas baju besi Xuan Wu, dan armor baju besi langsung menutupi seluruh tubuh. Tiba-tiba, baju besi transparan langsung ditutupi dengan lapisan padat pola rahasia, dan pola rahasia beredar di dalamnya, seolah-olah telah diberi kehidupan. Armor ini sangat bagus.
Su Hua mengangguk. Karena harta telah diperoleh, naiklah ke lantai 8. Ucap suara Su Hua terdengar. Kemudian, Luo Feng langsung menghilang di lantai 7. Xin kemudian berpindah ke dunia gaib, di tanah saat ini. Dalam sekte biasa, dua penguasa alam semesta sedang berdebat. Duhe, kamu benar-benar menerobos ke penguasa alam semesta. Sudah berapa lama, ini hanya satu era, kata penguasa alam semesta yang kokoh, dan tombak kayu di tangannya, dimainkan seperti naga panjang yang ganas olehnya. Paman Xiuqi, bagaimana aku bisa memperjuangkan Tu Liuzong jika aku tidak cepat dewasa? Duhe juga memegang tombak kayu dan menikam Xiuqi dengan kekuatan penuh. Huo Chao dengan lembut memblokir, kali ini saya akan berlatih di sini dulu, saya harus kembali. Nah, selamat tinggal Paman Xiu. Nada bicara Duhe sedikit tidak dewasa. Xie Ji tersenyum dan menyentuh kepala Duhe, lalu pergi. Duhe memandang Huoqi yang jauh, lalu berbalik untuk melihat ke arah Su Guo, menunjukkan senyuman. Sementara itu di lantai 8 menara Feng Shu. Ini adalah ruangan tertutup, ruangan benar-benar gelap, dinding bagian dalam ruangan berbentuk bulat, dan ada 9 cahaya tergantung di dinding bagian dalam, tetapi tidak menyala. Selain itu, hanya ada gerbang tertutup, yang berbicara tentang sulitnya pergi dari sini. Luo Feng, lantai 8 ini juga merupakan lantai hadiah, dan ada 2 teknik rahasia yang hebat, tapi aku tidak tahu seberapa banyak yang bisa kamu pelajari. 2 teknik rahasia. Luo Feng melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan tidak ada apapun di sekitarnya kecuali 9 cahaya. Saat Luo Feng melihat ke 9 cahaya, lantai tempat Luo Feng berdiri tiba-tiba retak dan ada sesuatu yang akan menembus. Luo Feng bereaksi tepat waktu dan langsung melompat. Obor Luo Feng menatap curiga pada obor yang baru saja muncul. Mungkinkah menyalakan 9 cahaya ini dengan obor? Luo Feng bertanya-tanya, dan ingin meraih dan mengambilnya. Jari Luo Feng baru saja menyentuh gagang api. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyerupai kulit domba, terdengar langsung di jiwa Luo Feng, menyebabkan Luo Feng menjadi lesu sejenak. Pada saat ini, di dekat jiwa Luo Feng, ada makhluk aneh yang mondar-mandir. Ia memiliki 9 ekor dan 4 telinga. Itu seperti domba, wajahnya ditutupi bulu, dan matanya berada di punggungnya. Kesadaran Luo Feng perlahan mengembun di dekat jiwanya, dan berubah menjadi sosok yang sama dengan Luo Feng. Luo Feng, sang kalajengking, mengenang klasik kuno San Hai Jing di bumi, yang berisi catatan bentuk yang mirip dengan kehidupan ini. Namaku 9 tempa, ucap kehidupan berbentuk domba berkata, dengan suara yang sangat tajam, semangat seni rahasia 9 teknik rahasia tempa. Semangat rahasia seni, seru Luo Feng, kesempatan bagus. Luo Feng sangat gembira, kamu harus tahu bahwa, terakhir kali Luo Feng bertemu dengan roh teknik rahasia adalah roh teknik asli. Lai Yuansu, Luo Feng telah lama mati berkali-kali. Teknik rahasia dengan semangat teknik rahasia, bahkan jika itu tidak sebagus teknik Lai Yuan, itu pastilah teknik rahasia yang sangat berharga. Teknik rahasia ini harus dimenangkan. Luo Feng berpikir dalam hati. Tuanku bernama Kaisar Manusia Fuksi. Roh seni rahasia berkata dengan lembut, tetapi Luo Feng terkejut. Penguasa manusia disebut Fuxina, itu bukan dari Huaxia. Luo Feng pernah mendengar nama penguasa manusia untuk pertama kalinya, dan setelah memikirkannya dengan cermat, Luo Feng mengerti. Tuan Zanshanke adalah pencipta garis bumi, dia memandu sejarah bumi, dan membuat sejarah bumi dan sejarah benua asal sangat mirip. Kebijaksanaan leluhur Tiongkok tidak terbayangkan. Mungkin kamu tidak akan berpikir bahwa, leluhur Tiongkok telah menghabiskan ribuan tahun, untuk memiliki kebijaksanaan yang hanya mereka miliki, dalam reinkarnasi tak berujung dari benua asal. Luo Feng tersenyum ringan, berpikir dalam hatinya, teknik rahasia kaisar, aku ingin melihat betapa berharganya itu. Tuanku adalah penguasa jiwa, bahkan dewa sejati hantu asli benar-benar dibunuh oleh jiwa tuannya. Bahkan teknik rahasia kebangkitan, tidak dapat diselamatkan. Roh dari nada lapang teknik rahasia mengejutkan asalnya, peristiwa besar yang tak ada habisnya reinkarnasi dari benua telah diucapkan. Jiwa benar-benar membunuh dewa sejati hantu, mendengar itu dagu Luo Feng hampir jatuh. Dewa sejati hantu, meskipun kemampuan tempur jarak dekat sangat buruk, tetapi jiwa selalu menjadi dewa sejati abadi teratas di benua asal, tetapi dia benar-benar diserang oleh jiwa kaisar manusia.
Seperti teknik rahasia sungai mayat hidup, jiwa dapat dibunuh tanpa mati, dan dewa sejati hantu harus memiliki teknik rahasia semacam ini, tetapi itu benar-benar jatuh. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu, jejak kehidupan dalam setetes darah, yang dipadatkan oleh teknik rahasia sungai abadi, dipengaruhi oleh serangan jiwa yang kuat, dan itu benar-benar hancur. Jiwa menyerang dewa dan sepenuhnya menghancurkan jejak kehidupan sungai abadi. Sangat sulit sehingga sebanding dengan naik ke langit. Hanya perbedaan antara jiwa, yang sangat berbeda untuk mencapai langkah ini. Teknik rahasia yang digunakan oleh Master adalah 9 teknik rahasia penyempurnaan. Teknik rahasia ini, sejak keberhasilannya didirikan, hanya dapat memiliki 10 tempat tinggal untuk budidaya. Salah satu dewa sejati abadi di masa lalu jatuh, dan tempat ini dikosongkan. Beberapa lusin reinkarnasi yang lalu, satu lagi jatuh, dan sekarang ada 2 tempat. Tanduk semangat rahasia seni perlahan melayang keluar bentuk gulungan itu sepanjang beberapa mil. Ini adalah teknik rahasianya. Roh dari teknik rahasia berkata perlahan, seseorang pemberani dengan jiwa, apakah kamu ingin mencobanya? Bahkan jika kamu gagal, dewa sejati Asahi akan menyelamatkanmu. Gumam makhluk tersebut. Apakah ada bahaya jatuh? Gumam Luo Feng merenung. Kamu dapat memilih untuk tidak belajar, aku akan menarik diri dari jiwamu. Kata roh teknik rahasia, menatap Luo Feng dengan mata terbuka, tanpa berkedip. Saya tidak memiliki kemungkinan gagal, ucap Luo Feng sambil tertawa, dan kemudian melihat gulungan bentuk dengan mata tajam. Jadi langkah latihannya seperti ini. Luo Feng sedikit mengangguk, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, dan mulai berlatih. Roh seni rahasia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi mata di punggungnya diam-diam tertutup, dan 9 ekor perlahan terkulai. Selama latihan ini, reinkarnasi kekuatan sakti Luo Feng di ruang warisan, dan Jiu Jishan berhenti mempelajari pola rahasia menara bintang, dan menciptakan teknik pedang baru, dan berkonsentrasi pada latihan 9 teknik rahasia. Sejak didirikannya 9 teknik rahasia penempaan, 10 orang termasuk kaisar telah mempraktikkannya. Orang-orang ini telah menjadi naga dan burung phoenix di antara orang-orang lainnya. Di era tanpa akhir, hanya 2 orang yang jatuh, yang menunjukkan pesona rahasia dan metode ini. Sementara itu di tempat lainnya, Su Hua menatap lantai 8 menara Feng Shu, dengan antisipasi di matanya. Waktu berlalu, dan lebih dari 800 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Semangat teknik rahasia dengan mata tertutup perlahan membuka mata di punggungnya, dan 9 ekornya juga ikut berdiri. Ya, hanya butuh 800 tahun untuk mencapai tahap kedua. Hanya saja hampir setiap praktisi dapat memasuki tahap kedua, tetapi hanya 10 orang yang berhasil di tahap ketiga. Semangat rahasia seni menutup matanya lagi, kemudian ekornya menggantung lagi. Su Hua masih berdiri di lantai atas menara Feng Shu. Perbedaannya adalah ada 6 sosok lagi di sampingnya, Qin Zheng, Dewa Sejati Han Qingpao, Dewa Sejati Tang Jubah Merah, Dewa Sejati Yuan dalam mantel bulu serigala, semuanya ada di antara mereka, ada jubah hitam, aura 2 pria kuat berjubah merah juga sangat kuat, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Kaisar menciptakan 9 teknik rahasia penempaan, orang-orang yang berhasil berkultivasi semuanya, harus menjadi ras manusia kita. Qin Zheng berkata, tapi sayangnya 2 jilid hilang, dan 1 jilid dikembalikan ke ras manusia saya sebelum puluhan, dari ribuan reinkarnasi, dan itu jatuh ke tangan orang yang paling tidak kita harapkan untuk jatuh. Dewa sejati hantu, Han Wang berkata dengan wajah jelek. Dewa sejati hantu seharusnya tidak berhasil berkultivasi. Dewa sejati abadi berjubah hitam yang belum pernah melihatnya berkata, tidak mudah bagi dewa sejati hantu untuk berhasil. Pria kuat berjubah merah lainnya juga berkata, Dewa sejati Xia, Dewa sejati Zhou, kalian berdua adalah yang pertama mengolah 9 teknik rahasia penempaan, dan jumlah jiwa penempaan juga paling banyak. Katamu, level apa yang akan dicapai dewa sejati hantu jika dia mengolah 9 teknik rahasia penempaan? Tang Wang bertanya, jiwa dewa sejati hantu terlalu kuat, dan dia mungkin akan menyelesaikan penempaan kelima, atau bahkan penempaan keenam segera. Xia Wang berjubah hitam berkata dengan cemberut, kelompok bajingan dari ras iblis ini, saya benar-benar berpikir mereka dapat mendominasi benua asal. Yuan Wang melambaikan tinjunya,
dan tinjunya menderu dengan keras, dan bahkan menghasilkan bila angin yang menghantam tanah tidak jauh. Su Hua melihat bila angin yang bergegas ke tanah, tatapannya berubah menjadi substansi dan berubah menjadi perisai. Perisai itu menghilang seketika, dan ketika muncul kembali, itu sudah muncul di mana bila angin itu maju. Bila angin bertabrakan dengan perisai, dan gelombang kejut yang kuat meletus, tetapi sebelum gelombang kejut menyebar, perisai berubah menjadi puluhan pita, dan pita berputar dengan kecepatan tinggi, dan gelombang kejut yang disentuhnya, berubah menjadi ketiadaan. Triknya cukup bagus, dan tidak ada jejak Dao. Dewa sejati Tang berjubah merah berkomentar, lalu memandang Dewa sejati Yuan, dan berkata sambil tertawa lembut, Dewa sejati Yuan tidak perlu marah, meskipun klan iblis itu kuat, tapi bagaimanapun juga, itu jauh dari klan manusiaku. Itu terlalu menakutkan. Jangan katakan bahwa ras iblis jauh, dan ras binatang sakti terdekat mungkin tidak berdamai dengan kita. Dewa sejati Zhou berjubah merah juga berbicara perlahan. Sejak insiden terakhir, Dewa sejati naga dari Dewa binatang tidak pernah berani melakukan sesuatu yang keterlaluan pada umat manusia saya, tetapi itu relatif aman dan sehat, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Dia takut. Terakhir kali dia hidup begitu lama, mungkin adalah waktu yang paling menakutkan. Dewa sejati Yuan berkata sambil tersenyum. Omong-omong, jika dia tidak takut, kita belum tentu berdiri di sini sekarang. Su Hua juga tertawa, termasuk Luo Feng, kita harus berterima kasih padanya. Luo Feng ini luar biasa, tapi aku tidak tahu apakah aku bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kata Yuan Wang, jangan meremehkan Luo Feng, ucap Su Hua berkata dengan lembut. Waktu berlalu seperti anak panah, 1000 tahun lagi telah berlalu. 9 ekor semangat seni rahasia, berdiri satu demi satu, dan mata di punggungnya perlahan terbuka, dia melihat surat wasiat Luo Feng, yang duduk di sana dengan tenang. Tahap kedua akan segera berakhir, apakah tahap ketiga akan dimulai? Katanya lembut. Itu berdiri tegak, tetapi tubuh mulai berubah, berbagai bagian tubuh mulai larut, dan mata di bagian belakang menjadi lebih cerah. Dan ketika semua bagian tubuh roh seni rahasia benar-benar menghilang, dan hanya sepasang mata yang tersisa, tubuh yang dibentuk oleh kesadaran Luo Feng juga menghilang secara tiba-tiba. Apakah kamu siap? Suara roh misteri datang dari kedua pasang mata itu. Oke, Luo Feng berkata dengan lembut, suaranya mencapai langsung ke dalam jiwanya. Kedua pasang mata perlahan berubah. Awalnya, bagian putih kedua mata mengelilingi bola mata. Pada saat ini, bagian putih mata secara bertahap berubah menjadi hitam, bola mata secara bertahap memutih, dan akhirnya bagian putih mata menjadi hitam, total dan bola mata menjadi benar-benar putih. Kedua mata menatap jiwa Luo Feng pada saat yang sama, menyebabkan jiwa Luo Feng bergetar. Kedua mata itu sepertinya tidak melihat jiwa Luo Feng yang gemetar. Mereka perlahan-lahan mendekati jiwa Luo Feng. Pada saat yang sama, kedua mata itu semakin dekat, dan semakin dekat saat jarak semakin dekat. Akhirnya, kedua mata itu menyatu dengan erat, membentuk sesuatu seperti peta Tai Chi. Jika Anda ingin mengalami 9 tempa, Anda harus mengintegrasikan Yin dan Yang Qi yang tidak dapat dihancurkan. Suara roh teknik rahasia terdengar lagi, dan Yin dan Yang Qi yang tidak dapat dihancurkan, ini juga memasuki jiwa Luo Feng. Rasa sakit ini adalah perasaan pertama Luo Feng. Ketika dia pertama kali bergabung, Luo Feng merasakan sakit yang parah, karena merobek jiwanya, dan kemudian dia pulih. Segera, inkarnasi kekuatan surgawi ruang warisan, mulai sepenuhnya menyaksikan pengalaman Patriark Seng Rong Tian generasi kedua, dan memahami cara kelahiran dan kematian. Reinkarnasi kekuatan sakti di Gunung Jiuji berkata kepada Susin, saya ingin berlatih teknik rahasia, cobalah untuk tidak membiarkan orang mengganggu saya. Kemudian dia mempelajari pola rahasia Menara Bintang. Saya telah selamat dari warisan hidup dan mati Menara Bintang, apa ini? Luo Feng mencoba yang terbaik untuk mendukung, dan dewanya mulai memahami hukum kekacauan dengan sepenuh hati. Pada saat ini, 7 dewa sejati masih berdiri di atas Guan Lou. Ini mulai menyatu. Su Hua mengangguk dan menghela nafas pada saat yang sama, bagian tersulit dari 9 teknik rahasia penempaan ini adalah lapisan ketiga. Saat itu, aku disiksa sampai mati. Tingkat ketiga ini terlalu sulit. Ketika Anda berkultivasi, alamnya rendah, dan persyaratan kemauan tidak begitu tinggi.
Saya sudah menjadi dewa sejati para dewa pada waktu itu. Hahaha, saat itu kaisar sedang melindungimu, apa yang kamu takutkan? Ucap dewa sejati Yuan tertawa, aku bisa menghidupi diriku sendiri. Manusia Wang selalu memperhatikanmu, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada yang melindungimu. Han Wang bercanda, Luo Feng yang paling beruntung. Kami adalah 7 dari kami yang melindunginya. Sulit untuk mati, kata Tang Wang sambil tersenyum. Saya harap kita tidak perlu menembak, kata Yuan Wang. Kehendak Luo Feng ini akan disebut sebagai puncak kesaktian, dan dewa sejati yang abadi harus memiliki kehendak dewa sejati untuk berhasil. Qin Zheng merenung sedikit. Kemudian setelah 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan rasa sakit di jiwanya masih tidak dapat mempengaruhi Luo Feng, tetapi Luo Feng memegang batu memori dari generasi kedua Patriark Rong Tian di tangannya. Di ruang warisan, reinkarnasi kekuatan sakti Luo Feng duduk di sebuah pulau di ruang warisan, memegang batu di tangannya, yang merupakan batu memori di warisan sungai Duandong. Hukum kekacauan tidak dapat dipahami melalui persepsi saja, itu membutuhkan pencerahan. Luo Feng membelai batu memori, yang mencatat semua metode budidaya, tentang pemurnian harta karun. Setelah menyaksikan untuk waktu yang lama, Luo Feng melemparkan batu ini ke laut, dan batu lain datang ke tangan Luo Feng. Luo Feng di Gunung Jiuji sedang mempelajari pola rahasia Menara Bintang. Luo Feng mengatur reinkarnasi sakti di Menara Bintang, dan reinkarnasi sakti itu bertanggung jawab untuk melihat pola rahasia Menara Bintang. Dan terjadilah pelatihan terperinci di bawah laju aliran waktu. Setelah ribuan tahun penelitian, Luo Feng sudah mulai mempelajari pola rahasia kedua di lantai 9, yang sudah menjadi pola rahasia tingkat dewa sejati. Dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu, dan rasa sakit di jiwanya telah sangat mempengaruhi Luo Feng. Apakah itu membutuhkan kehendak dewa sejati untuk menanggungnya? Gumam Luo Feng sambil memaksakan senyum. Meskipun kehendak dewa sejati para dewa dan keinginan untuk menjadi orang sakti, tampaknya sangat dekat, mereka tampaknya terpisah satu sama lain. Bahkan Luo Feng belum dapat melewati batasnya meskipun dia telah ditempa oleh metode kultivasi kebebasan dan keinginannya yang berintensitas tinggi. Ambil langkah itu, hampir, sedikit lagi, gumam Luo Feng meraung dalam hatinya. Tiba-tiba, Luo Feng dalam keadaan kesurupan. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat alam semesta kecil yang besar perlahan-lahan terbentuk, dan kemudian, alam semesta kecil itu benar-benar menabraknya. Tidak. Luo Feng mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi alam semesta kecil mendekat dengan sangat cepat. Melihat bahwa dia tidak bisa mengelak, Luo Feng mengulurkan tangannya dan mencoba menopang dinding alam semesta kecil. Telapak tangan Luo Feng bersandar pada dinding membran alam semesta kecil, dan alam semesta kecil langsung menerbangkan Luo Feng ke kejauhan. Luo Feng menggertakkan giginya, mencoba memperlambat alam semesta kecil ini sedikit. Pada saat ini, Luo Feng melihat bola api yang menyala sekitar 3 tahun cahaya di belakangnya. Luo Feng, yang 3 tahun cahaya jauhnya, merasakan panasnya. Jika aku mengenai inti itu, aku pasti akan jatuh. Luo Feng mendorong alam semesta kecil dengan sekuat tenaga, dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Ah, hentikan aku, Luo Feng meraung marah. Tiba-tiba, alam semesta kecil terbelah menjadi 2 bagian dalam sekejap, dan bola api di belakangnya tidak merasakan panas lagi, dan ruang di sekitarnya benar-benar hancur. Dan Luo Feng, yang sedang duduk di lantai 8 menara Feng Shu, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menembakkan seberkas cahaya besar, yang langsung membombardir dinding di lantai 8. Seketika itu juga, seluruh menara Feng Shu bergetar. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.